Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat berkaitan dengan kriminalisasi keji terhadap pendakwah Alimuddin Baharsyah, bukti demokrasi melahirkan oligarki dan rezim anti-Islam. Pada tanggal 4 April 2020, saudara dan rekan seperjuangan kami, Alimuddin Baharsyah atau Bung Ali, ditangkap dengan tidak patut dan bijak. Pasalnya Bung Ali ditangkap secara paksa dengan semena-mena dan arogan, di mana seharusnya penangkapan paksa baru boleh dilakukan apabila sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir atas panggilan penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 36 ayat 1. Sedangkan Bung Ali belum pernah dipanggil sekalipun untuk pemeriksaan secara patut dan bijak, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap paksa. Pada tanggal 13 April 2020, kuasa hukum Bung Ali yaitu LBH Pelita Umat bersama puluhan ulama dan tokoh meminta kepada Mabes Polri untuk dilakukan penangguhan, penahanan dan jaminan oleh puluhan ulama dan tokoh bahwa Bung Ali akan kooperatif, juga tidak akan kabur. Tapi permintaan kuasa hukum Bung Ali dan puluhan ulama dan tokoh tidak ditanggapi sama sekali. Di sisi lain, saat itu Kemenkumham mengeluarkan kebijakan melepas para tahanan dalam rangka pencegahan COVID-19. Bahkan Kemenkumham Yasona Lauli sampai berkata, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana. Lantas, di mana rasa kemanusiaan aparat dan rezim penguasa terhadap Bung Ali yang belum diperiksa saja sudah berstatus tersangka? Terlebih lagi, tindakan Ditcyber Polri yang mengungkap materi pornografi pada Bung Ali, padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan tanda terima barang bukti. Hal ini jelas perbuatan yang sangat keji dan biadab. Wajar apabila kami menduga ada niat jahat dan keji dari aparat dan rezim. Juga diduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Bung Ali Baharsyah. Sebagaimana dibesar-besarkannya kasus chat mesum terhadap Habibana Muhammad Rizik Syihab. Di sisi lain, pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE dan SARA dari pendukung ide-ide liberal dan pendukung rezim berkali-kali dilaporkan masih saja melenggang sampai ini hari. Sebut saja Ade Armando dilaporkan oleh Johan Khan karena melakukan dugaan penistaan agama Islam. Melalui akun Facebooknya, Ade Armando menuliskan, Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues. Akan tetapi tiba-tiba kasus Ade Armando dihentikan padahal sudah menjadi tersangka. Denny Siregar dilaporkan karena diduga kuat menyebarkan berita bohong pada kicauannya di akun Twitter soal video pengeroyokan supporter Persija berisi kalimat tauhid. Namun Denny Siregar masih bebas saja membuat konten-konten yang diduga provokatif dan menyakiti umat Islam. Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke polisi lantaran diduga kuat menista agama Islam, di mana Abu Janda menyebut bahwa bendera tauhid adalah bendera teroris. Tapi lagi-lagi pendukung rezim dan ide-ide liberal ini melenggang begitu saja. Begitu pula laporan atas Guntur Romli dan Immanuel Ebenezer yang diduga kuat menyakiti ajaran dan umat Islam. Tidak ada kabar sampai meja hijau. Diperparah dengan banyaknya sejumlah menteri dan pejabat yang selalu menyasar umat Islam dengan program deradikalisasi. Terbaru dan terheboh pernyataan Menteri Agama soal modus penyebaran radikalisme oleh Muslim yang good looking dan hafiz Quran, seolah-olah umat Islamlah yang menjadi masalah terbesar bagi Indonesia. Sedangkan kepada permasalahan utama negeri ini, mereka banyak tutup mata, bahkan mengalihkan isu tersebut. Sebut saja kasus korupsi Senturi, BLBI, EKTP, TPPU, Pelindo, Jiwasraya, sampai kasus suap pemilu yang belum jelas hingga akhir ini. Maka dari itu, berdasarkan hal ini, kami dari Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menyatakan, 1. Kasus yang menimpa Bung Ali Baharsyah adalah kriminalisasi keji yang merupakan akibat dari diterapkannya demokrasi sekuler dan anti-Islam. 2. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler jelas-jelas gagal melahirkan keadilan
keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. 3. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler dengan sangat jelas melahirkan oligarki di mana keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh orang-orang kaya dan berpihak kepada rezim yang berkuasa. 4. Demokrasi sebagai pemerintahan sekuler jelas-jelas melahirkan rezim dan aparat yang antipati terhadap Islam, ajarannya, serta umatnya. 5. Maka dari itu, sistem demokrasi sekuler harus segera diganti. Atas dasar itu, kami menyeru dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus pada elit penguasa, para intelektual, mahasiswa, dan pemuda tanpa memandang ras, suku, dan agamanya untuk 1. Bersama mendukung Bung Alimuddin Baharsha untuk segera dibebaskan karena tuduhan yang disangkakan kepada beliau terlihat jelas dipaksakan. 2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang gemar mengkritik, karena sejatinya kritik adalah bentuk kecintaan dan kontribusi berharga tinggi untuk perbaikan negeri ini. 3. Membuka mata hati dan pikiran untuk bisa melihat fakta dan fenomena yang ada dengan objektif bahwa negeri kita membutuhkan solusi yang fundamental. Maka jangan anti dengan pembahasan dan diskusi yang fundamental. 4. Menjadi garda terdepan, menjadi pembela kebenaran, dan menjadi pembela keadilan. Bersuaralah, jangan biarkan kezaliman dan persekongkolan jahat melenggang berkeliaran. 5. Campakkan sistem pemerintahan demokrasi yang sekuler, rusak dan merusak ini. 6. Bersama menyuarakan solusi alternatif untuk menggantikan sistem demokrasi sekuler sumber kerusakan negeri ini. Makassar, 22 September 2020, dibacakan oleh Ade Kurniawan selaku Koordinator Wilayah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi